mendengarkan sharing dari Kak Panti. Pertama kali ketemu, selamat pagi. Halo, selamat pagi kalian. Selamat pagi. Kemudian ada juga nanti pemaparan dari Romo. Baik, kita mulai aja acara kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru peserta workshop sekalian. Romo dan Kak Panti sebagai narasumber serta rekan-rekan relawan di komunitas Happy Seed. Selamat pagi dan berkah dalam. Nah, terima kasih. Selamat datang di workshop serial digital literasi media sosial bagi sekolah untuk seri yang pertama dengan tema pemanfaatan media sosial untuk mengenalkan dan menjaga eksistensi sekolah. Acara kita pada pagi hari ini akan berjalan selama kurang lebih 1,5 jam ke depan. Dan sebelum kita mulai acara, agar acara berjalan dengan lancar, mari kita mulai dulu dengan doa pembukaan yang akan dipandu oleh salah satu rekan dari komunitas Happy Seed. Kepada Kak Ellen, dipersilahkan. Bapak, Ibu, serta teman-teman semua, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa, sumber segala kerahiman, kami memuji kebesaran-Mu, menghaturkan puji dan syukur kepadamu atas perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Kami bersyukur atas hari baru yang boleh membawa kesegaran bagi kami dan keluarga kami. Puji syukur karena telah membangkitkan semangat baru bagi hidup kami. Berilah kami kemampuan baru untuk menghayati iman dan mengamalkan kasih sepanjang hari ini. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, bimbinglah setiap aktivitas yang boleh kami lakukan sepanjang hari ini. Tuhan, pada kesempatan ini kami akan melaksanakan pertemuan ini. Kami mohon campur tangan dari Engkau agar pertemuan yang akan kami gelar kali ini dapat berjalan lancar seturut kehendak-Mu. Inilah doa yang kami bawa dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Kami yakin Engkau akan menanggapi doa kami, membuat pertemuan ini menjadi lancar, karena Engkau sungguh Maha Baik kepada setiap makhluk hidup. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Kak Ellen. Dan tadi ada Kak Ellen dan ada kakak-kakak yang lain yang nanti juga akan saya perkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian. Sepertinya sudah sekitar 3-4 bulan lalu terakhir kali komunitas Happy Seed menyelenggarakan kegiatan online, pertemuan online seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Buat yang baru pertama kali, kami ucapkan selamat datang dan terima kasih sudah berkenan bergabung di acara kita pada pagi hari ini. Jadi di semester kali ini, komunitas Happy Seed itu mengadakan kegiatan workshop berseries dengan tema digital literasi media sosial bagi sekolah. Kami mengadakannya dari seri pertama hingga keempat. Dan ini pagi hari ini merupakan sesi untuk seri yang pertama. Sebelum saya mulai, saya akan informasikan terlebih dahulu susunan acara kita pada pagi hari ini. Tadi sudah dibuka dengan doa, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan perkenalan singkat, lalu dilanjutkan sharing sesi pertama, kemudian sharing sesi yang kedua, dan terakhir nanti akan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Jadi acara kita tidak perlu terlalu serius dan tegang ya Bapak Ibu sekalian, karena topik yang dibahas pun sangat menarik ya, yang tentunya juga familiar dengan kita semua, yaitu media sosial. Nama Bapak Ibu dan sekolah dari mana, jadi silahkan menyalakan mikrofonnya dan menjawab gitu, apakah hadir atau mungkin saya menggantikan ini mungkin seperti itu. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama saya akan memanggil dulu peserta, kemudian nanti ada teman-teman volunteer dan narasumber. Baik, yang pertama untuk sekolah dari KB Stella Maris, ada Ibu Saputri SPD dan Ibu Melania Dwi Kristanti. Selamat pagi. Selamat pagi, berkah dalam. Berkah dalam. Hadir semua ya Ibu? Ya. Baik, selanjutnya dari PAUD Bintang Timur Colomadu, ada Ibu Katarina Retno Aji. Selamat pagi, Ibu.
Berkah dalam. Berkah dalam, selamat pagi. Pagi. Iya. Selanjutnya ada dari SDE Mangunan Go, ex Kanisius Gowongan, ada Ibu Septiana Indri Bintarti. Selamat pagi. Selamat pagi, Kak Weni, Mbak Tisna. Selamat pagi, Bu Indri, berkah dalam. Romo Edi, terima kasih. Selanjutnya ada dari SD Kanisius Bogor. Ada Ibu Kristina Susanti SPD dan Ibu Yohana Dwi Ningrum. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mbak. Berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam. Salam jumpa lagi. Iya. Baik, ini dari SD Eksperimental Mangunan Go. Ada juga Ibu Agustina Susanti. Selamat pagi, Ibu. Halo Kak, selamat pagi Kak. Oh iya, selamat pagi. Baik, selanjutnya dari SD Kanisius Jamprit. Wow, ini bertiga ya. Ada Ibu Melania Indra Prastiwi, ada Ibu Stefani Primalistia Larasati, dan Ibu Lucia Kurniawati. Selamat pagi. Selanjutnya ada dari SD Kanisius Jombor. Ada Bapak Antonius Hari Wahyudi. Selamat pagi. Selamat pagi, Kak Medi. Selamat pagi semuanya. Romo, berkah dalam. Salam sehat selalu. Terima kasih. Selanjutnya dari SD Prentaler Kalirejo, ada Ibu Yovita Mino Meiwati dan Ibu Martina Nur Cahyanti SPD. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Ada teman-teman yang lain juga, Mbak. Wow, boleh juga dipanggil Ibu timnya. Ayo, mana? Loh, Open mic. Seperti kayak murid-muridnya ya. Ayo, mana? Ada Pak Yanto, Pak Justinus Haryanto, terus ada Pak Agustinus Purwo, ada Bu Agnes Puji. Wow, seru sekali. Selamat pagi. Tim, ada kalau saya bisa bilang ya, tim dari SD Prentaler Kalirejo. Boleh dibantu untuk Bapak Ibu yang lain yang baru saja hadir, yang belum saya sebutkan, dari Prentaler Kalirejo untuk menuliskan nama lengkapnya di kolom chat, agar nanti kita bisa untuk menyiapkan e-sertifikat ya, jadi agar tidak salah penulisan nama. Baik, saya lanjutkan. Ada dari SD Kanisius Bandung 1, Ibu Clara Endah Harginawati SPD. Selamat pagi. Baik, selanjutnya ada jauh-jauh nih dari SMA Santa Angela Bandung ya. Ada Bapak Martinus Eka Noviawan. Selamat pagi. Dan ada dari Universitas Sanata Dharma, ada Ibu Agatha Kris Monita Permatasari hadir. Ini sepertinya partisipannya lebih dari yang saya panggil ya. Ada yang belum saya panggil, bisa memperkenalkan diri dari sekolah mana dan namanya siapa? Oh, dari SMP Santo Bella Mirnus, belum saya panggil ya? Belum, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Ya, nama saya Latih Wuryanti. Kami yang ikut 2 orang. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ibu dari SMP Santo Bella Mirnus. Mohon bantuannya untuk mengisi nama lengkapnya di kolom chat agar untuk daftar hadir. Gitu. Oh, jeng. Ini tuh Bu, tadi sudah saya kirim alamatnya SMP Santo Bella Mirnus. Belakangnya ada nama saya. Ya, benar. Boleh. Ya, terima kasih. Nanti biar direkap. Terima kasih. Berarti nggak perlu ditulis lagi, nggak apa-apa. Tenang, Bu. Oh, ya. Ada banyak orang di belakang saya sebenarnya. Iya, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi. Ada juga yang lain yang belum saya panggil. Selamat pagi. Ya. Baik, selamat pagi, Bu. Kami Bun. Dari sekolah mana, nama Ibu? Saya Sulis, dari TK Kanisius Mayang. TK Kanisius Mayang. Oh ya, dari TK Kanisius Mayang. Ada Ibu Sulis dengan ya, Ibu siapa yang lain? Dalam. Oh ya, berkah dalam. Selamat pagi. Ini sama Ibu Ida, ya. Oh iya, selamat pagi Bu Sulis dan Bu Ida. Ya. Selanjutnya ada juga yang lain. Sepertinya itu dulu Bapak Ibu sekalian untuk perkenalannya dari Bapak Ibu. Lalu saya akan juga memperkenalkan rekan-rekan tim relawan
dari komunitas Happy Seed. Jadi kami itu adalah komunitas anak muda yang mengaku masih muda sih, ya, yang mengaku masih muda, yang ya kita punya waktu, kita punya energi untuk bareng-bareng yuk kita bisa melakukan apa di dunia pendidikan gitu ya. Jadi seperti yang disampaikan Kak Krisna tadi sebelum kita mulai, setiap semester itu kami memberikan kesempatan untuk volunteer ataupun relawan yang baru untuk melakukan extend atau perpanjangan di program semester itu ataupun tidak gitu. Dan di semester kali ini kita pun juga membuka lagi kesempatan untuk para relawan ataupun volunteer untuk bergabung di komunitas kita, komunitas Happy Seed. Nah, untuk yang masih stay itu dari semester ini ada 2 orang, dan puji Tuhan kami dikirimkan Tuhan lagi, ya. Kami sekarang total ada 16 Bapak Ibu. Jadi kami punya ada saya, Kak Krisna, dan tetapi yang hadir pada pagi hari ini adalah tim yang bertugas aja. Jadi ada Kak Krisna, ada Kak Bimo, ada Kak Ellen, ada Kak Anggun, ada Kak Melinda. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Oh, kok nggak ada suaranya? Kalian tuh, wah aku tadi kurang briefing kayaknya. Pagi, harus pagi lupa kalau harus buka. Mohon maaf Bapak Ibu, ini malu-malu semua teman-teman itu. Ya, baik, itu adalah beberapa orang dari semuanya yang mempersiapkan ini. Jadi besok akan bertemu di kesempatan-kesempatan yang lain. Baik, terima kasih teman-teman semuanya, dan tak lengkap kalau saya juga tidak memperkenalkan narasumber ya, tetapi secara singkat aja, telah hadir bersama kita ada Kak Priscilia Panti Meirina, dan juga Romo Basilius Edi Wianto PR. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi Kak. Saya manggilnya kakak aja ya? Pagi. Ya boleh kakak aja. Ya. Boleh. Atau mau dipanggil yang lain? Mungkin Bunda? Oh jangan. Belum waktunya. Oh iya ya, benar. Ada Kak Panti dan juga ada Romo Edi. Selamat pagi. Terima kasih sudah berkenan hadir. Ya, oke. Baik, sepertinya sudah tidak sabar lagi ya kita mendengarkan pemaparan dari kedua narasumber kita terkait dengan topik kita pagi hari ini. Tetapi perlu saya sampaikan terlebih dahulu bagaimana sih jalannya sharing dan diskusi kita pagi hari ini. Jadi setiap narasumber akan diberikan waktu masing-masing sekitar 15 menit untuk menyampaikan materinya ya. Lalu akan kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Jadi ada diskusi juga, mungkin Bapak Ibu ada pengalaman atau feedback, jadi silahkan nanti disampaikan di sesi yang ketiga. Akan tetapi apabila di pertengahan narasumber menyampaikan paparannya, dipersilahkan Bapak Ibu apabila memiliki pertanyaan nih ya, kayak tiba-tiba muncul aja pertanyaan, biar nggak lupa langsung ditulis di kolom chat ataupun juga di nomor WhatsApp yang tadi pagi mengirim link ke Bapak Ibu sekalian. Jadi ada beberapa cara ya. Waduh, aku ada pertanyaan nih, biar nggak lupa langsung ditulis gitu. Nanti akan kita sampaikan di sesi sharing dan tanya jawab. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai saja sesi kita yang pertama dengan Kak Priscilia Panti Meirina, yang akrab disapa dengan Kak Panti ya. Kak Panti saat ini bekerja sebagai digital strategis di unit pengembangan pastoral komunikasi UPPK Keuskupan Agung Semarang. Dulu familiar dengan Komsos gitu, Panti sudah memiliki banyak sekali pengalaman kerja sebagai sosial media strategis dan menangani berbagai macam proyek sebelum bergabung di UPP Keuskupan Agung Semarang. Beliau juga aktif menjadi narasumber di berbagai forum, tentunya berkaitan dengan media sosial. Saking banyaknya seminar ya ataupun kegiatan yang Kak Panti ini hadir sebagai narasumber, saya sampai bingung nih mau ngambil yang mana gitu ya, mau point out yang mana gitu, karena semuanya tuh bagus-bagus banget temanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai pengantar, kita semuanya pasti sudah tidak asing lagi ya dengan internet, apalagi kondisi saat ini yang kita terpaksa harus belajar sesuatu yang baru, kita harus pakai internet nih. Meskipun sebenarnya sebelum
kalau di pandemi ini mau nggak mau kita semuanya pakai internet. Meskipun sebenarnya sebelum pandemi itu kita sudah masuk di dunia digital, tapi kita baru kerasa aja di akhir-akhir ini. Nah, dari berbagai macam platform media digital, itu ada yang namanya media sosial, yang dimana Bapak Ibu ketahui sendiri banyak banget fungsinya. Nah, untuk Kak Panti sendiri mungkin bisa bantu kami nih, sebenarnya gimana sih cara memanfaatkan media sosial itu khususnya bagi sekolah-sekolah. Karena jangan sampai media sosial ini ada tetapi kita nggak pakai. Kalaupun kita pakai, kita nggak bisa memanfaatkannya dengan baik gitu. Jadi malah bingung mau pakainya buat apa gitu. Jadi gimana sih Kak Panti bisa dibantu kita, gimana caranya sekolah ataupun institusi pendidikan bisa memanfaatkan peluang dalam menggunakan media sosial. Begitu. Waktu dan mikrofonnya saya persilakan. Terima kasih. Selamat pagi, Romo, Bapak Ibu guru dan kakak-kakak sekalian. Saya Priscilia Panti Merina, sangat senang sekali hari ini bisa berada di sini dan izinkan saya untuk share screen topik yang akan saya bawakan. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, sudah terdengar dengan jelas ya. Oke. Dan PowerPoint-nya sudah terlihat, sudah muncul. Oke. Aku posting maka aku ada. Ini ya, saya plesetkan dari yang sudah-sudah ya, yang sudah-sudah pas tentunya kita tahu seperti apa aslinya pepatah ini ya. Aku posting maka aku ada. Inilah kenapa kita yang di sini Bapak Ibu guru yang mungkin sedang mengelola akun media sosial sekolah secara official atau yang akan memulai mengelola akun media sosial official, berkumpul dan mari kita sharing bersama. Nah, seperti kebiasaan kita ya, bahwa kita setiap hari selalu megang gadget. Setiap hari kita selalu terjun di media sosial. Dan hal ini adalah hal yang tidak bisa kita lepaskan. Biar Sosial mencatat masyarakat Indonesia pada sepanjang Januari 2021 tahun lalu saja sudah menghabiskan waktu 8 jam lebih menggunakan internet dan 3 jam lebih berada di media sosial. Bayangkan sepanjang orang waktu bekerja, kita bekerja tuh waktunya adalah 8 jam dan sepanjang itu juga orang-orang berada di internet dan di media sosial. Orang-orang seperti saya pastinya minimal saya mungkin ada di 8 sampai 12 jam untuk berada di internet dan media sosial karena pekerjaan saya ada di sana. 8 jam yang khusus untuk bekerja dan sisanya mungkin untuk berkomunikasi dengan keluarga saya, dengan teman-teman saya dan lain sebagainya. Nah, lalu mari kita lihat sih sebenarnya apa sih media sosial itu sehingga kita tuh sangat betah berlama-lama di sini. Media sosial itu dibagi dalam 2 kata, media dan sosial atau dalam bahasa Inggris social and media. Nah, kita tahu sendiri bahwa sosial ya artinya terkoneksi, bagaimana berinteraksi dan lain sebagainya, dan media adalah medium yang digunakan. Media yang awalnya menjadi tempat untuk bersosialisasi ini, kini menjadi platform untuk menunjukkan keberadaan kita. Nah, ini hal yang penting bagi sekolah untuk menunjukkan keberadaan kita. Dalam lingkup pribadi ya, diri sendiri misalnya, kita sering posting di media sosial karena ingin menunjukkan keberadaan kita. Karena kita ingin selalu update. Begitu pula dengan akun-akun official dan akun-akun sekolah. Kenapa sih kita ingin menunjukkan keberadaan kita gitu? Karena sebenarnya kita semua memiliki perasaan karena kita ingin dilihat. The importance of being visible. Lihatlah aku. Seperti itu. Pentingnya menjadi terlihat ini tampak dari setiap konten yang kita unggah di media sosial ya. Apakah kita ingin menampilkan
profil guru, profil siswa, keseharian kita, karya, buah pikir, kegiatan, ekstrakurikuler, dan konten-konten yang lain. Sadarkah bahwa Bapak, Ibu, kakak-kakak di sini semuanya, setiap konten yang kita unggah merupakan menjadi salah satu cara untuk membranding diri kita. Mohon maaf saya menggunakan kata yang sangat marketing ya, branding gitu kan. Karena saya mencari padanan kata yang cocok untuk ini masih belum ada. Bagaimana sih cara kita untuk membranding sekolah kita? Nah, membranding secara singkat saya jelaskan bagaimana sekolah kita ingin dilihat di mata netizen. Citra apa yang ingin ditampilkan di media sosial, lalu gimana sih cara supaya kita bisa terlihat di mata netizen. Nah, ini hanya bisa kita raih dengan konsisten mengunggah konten. Konsistensi ini butuh. Nah, tapi kita memang harus hati-hati di media sosial ini ya. Ini sebagai tantangan bahwa di media sosial ini mau tidak mau kita berada di perebutan narasi, di medan perebutan narasi. Semua orang bisa membuat konten, semua sekolah bisa membuat konten, semua media, semua grup, semua kelompok, komunitas, semuanya bisa membuat konten. Banyak sekali konten yang positif, banyak sekali konten yang negatif. Nah, disinilah kita berebut tempat dalam tanda kutip dengan konten-konten tersebut. Bagaimana sih kita bisa berebut tempat dalam perebutan narasi ini? Ya, salah satu caranya adalah dengan konsisten membuat konten. Nah, kenapa kita harus mau dan mampu membuat konten tentang sekolah kita? Membuat konten tentang official sekolah kita di media sosial. Ya, tujuan utamanya adalah media sosial memang untuk tempat berkomunikasi. Namun, sebagai tambahan, media sosial menjadi media digital yang tidak hanya tempat berelasi, namun juga cara hidup dalam keseharian kita. Akun media sosial dan dunia nyata itu bukan hal yang terpisah sekarang, menjadi satu. Seperti itu. Saking menjadi satunya, bahkan kita kalau bisa mengenal ya habit orang sekarang, ingin membeli sesuatu, kita tanya dulu posting. Kadang kita iseng-iseng posting di media sosial. Aku mau beli ini, bagus nggak sih? Gitu. Mungkin juga ada orang tua atau teman-teman saya yang sudah memiliki anak itu juga sering sharing seperti itu dan menggunakan platform media sosial. Anakmu sekolah di mana sih? TK ini bagus nggak sih? Itu sudah menjadi bagian dari diri gitu. Dan platform-platform itu sangat digunakan untuk tempat platform portofolio, untuk menjalin relasi, aktualisasi diri. Nah, hal-hal ini yang menjadi poin plus dalam media sosial. Hal-hal ini yang sangat bisa Bapak Ibu guru, kakak-kakak sekalian gunakan untuk menambah eksistensi sekolah di dunia digital dan di dunia nyata. Karena saya bilang itu bukan hal yang terpisah, menjadi satu kesatuan. Nah, portofolio ini sangat penting untuk sekolah, untuk eksistensi sekolah pastinya ya. Portofolio itu berupa apa saja, bisa jadi prestasi siswa, profil, visi misi pendidikan, kegiatan sekolah, bahkan bagaimana sekolah juga menyampaikan konten-konten yang bermanfaat untuk followers-nya, untuk netizen, dan lain sebagainya. Nah, terus kadang kita bingung, saking banyaknya platform media sosial ini, saya harus pakai yang mana? Gitu. Sekarang coba kita lihat, kita ada Google itu sudah banyak sekali, ada Google Meet, macam-macam lah Google punya. Lalu juga ada Facebook juga macam-macam, ada page, ada grup, dan lain sebagainya. Belum lagi Twitter, Instagram, YouTube. Ya, saya harus pakai yang mana? Ada WhatsApp, belum lagi macam-macam dan lain sebagainya. Banyak sekali dan
dan masih berkembang, seperti tiba-tiba datang TikTok gitu kan. Apakah saya harus mempromosikan sekolah saya melalui TikTok? Itu banyak sekali. Saya ingin mengatakan bahwa hal-hal yang saya sebutkan tadi, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Google, WhatsApp, TikTok, itu adalah tools, strategi. Yang mengatakan itu adalah tools, itu adalah media yang perlu kita gunakan untuk mempromosikan sekolah kita. Nah, gimana sih caranya kita bisa memilih platform media yang tepat untuk eksistensi sekolah kita? Nah, untuk menjawab itu, kita harus media sosial apa sih yang sering digunakan oleh orang-orang di sekitar kita? Lalu mengukur kekuatan diri, mampukah aku membuat konten di semua platform media sosial? Itu yang penting. Ketika kita merasa bahwa aku ingin selalu update nih, pengen sekolahnya dikenal oleh banyak orang, oke, kita gunakan Facebook, Twitter, Instagram, misalnya 3 itu, dan YouTube. Mungkin orang tua platform itu. Yang pertama. Yang kedua, sanggupkah kita memproduksi konten-konten untuk setiap media? Karena setiap media punya kekhasan sendiri dan memiliki perilaku yang khusus. Jadi itu yang harus dipertimbangkan. Nah, caranya bagaimana melihat platform yang cocok? Yang pertama adalah dengarkan media apa yang sering diperbincangkan dan digunakan di lingkungan sekitar kita. Misalnya hanya Facebook, ya sudah gunakan saja Facebook. Maksimalkan saja Facebook. Tidak perlu menambah Instagram, tidak perlu menambah Twitter, tidak perlu menambah YouTube. Karena memang setiap wilayah, setiap demografi memiliki kekhasan sendiri, kekayaan sendiri. Tidak perlu yang harus dalam tanda kutip latah untuk mengikuti platform-platform yang ada. Saya mau sharing sedikit. Saya pernah bertemu dengan teman dari Indonesia Timur waktu itu. Dia tiba-tiba seorang UMK menanyakan kepada saya, "Kakak, saya ingin mencoba untuk memakai Instagram untuk katekese, untuk pewartaan seperti itu. Kenapa kamu mengatakan ingin mencoba memakai Instagram gitu?" Karena OMK di sana hanya memakai Facebook, Kakak, tidak memakai Instagram. Saya bilang, "Loh ngapain kalau misalnya kamu pakai Instagram nggak ada yang lihat dong?" Ya udah, kalau mereka teman-teman pakai Facebook, pakailah Facebook saja. Tidak perlu membuang tenaga untuk menambah media, tapi malah nyatanya tidak ada yang melihat dan lain sebagainya. Kita tahu tujuan kita untuk promosi adalah supaya untuk dilihat. Tujuan kita membuat portofolio adalah portofolio itu untuk dilihat. Ketika tidak banyak yang melihat, ketika orang-orang sekitar kita juga tidak melihat, bagaimana? Nah, percuma saja seperti itu. Nah, lalu setelah mendengarkan, kita pahami bagaimana menggunakan media tersebut dengan maksimal. Misalnya, kita menggunakan Facebook, kita bisa memanfaatkan notes, album, live, dan lain sebagainya. Instagram juga bisa. Kita menggunakan Instagram, kita gunakan dengan maksimal. Ada yang namanya highlight, kita bisa menggunakan polling, kita bisa menggunakan live IG, reels, dan lain sebagainya. Kita pahami media yang ingin kita gunakan. Lalu yang ketiga adalah suarakan sekolah kita. Nah, dalam pengelolaan media sosial, yang penting itu bukan berapa banyak media yang kita miliki, namun seberapa sering kita bisa mengelola dan menyediakan konten untuk khalayak melalui media sosial yang kita punya. Nah, kemarin Kak Beni sudah mengirimkan saya, kira-kira ini yang peserta yang ikut dengan media sosialnya. Saya sudah melihat satu persatu gitu. Ada yang sekolah yang bisa saya temukan media sosialnya dan ada yang tidak gitu. Ya mungkin ada yang salah menuliskan nama atau bagaimana, saya kurang tahu. Nah, dari situ saya sudah melihat kekayaan konten yang ingin disampaikan. Saya melihat banyak sekali
sekolah-sekolah. Satu, yang pasti update kegiatan. Itu sangat baik sekali. Yang kedua, ada yang mengunggah profil siswanya, siapa saja yang bersekolah di situ. Ada yang mengunggah tentang kegiatan keluar, bakti sosial, dan lain sebagainya, ekstrakurikuler, dan lain sebagainya, dan prestasi siswa. Itu sangat penting sekali. Nah, namun dari semua postingan-postingan itu ada hal yang dasar yang kadang terlupakan oleh media sosial. Nah, mari kita pelajari anatomi konten dulu. Kita pelajari anatomi konten secara sekilas, karena di pertemuan-pertemuan selanjutnya pasti akan dibahas lebih dalam oleh tim-tim dari Happyseed, gitu ya. Jadi yang perlu dipahami ada anatominya ada 3. Ini 3 yang paling dasar. Yang pertama adalah teks, caption, atau narasi. Ya, narasi ini penting untuk memberikan penjelasan lebih kepada audiens. Misal, contoh, ketika Bapak Ibu guru posting foto siswa, tapi tanpa ada caption, kita nggak tahu loh itu maksudnya apa. Nah, kenapa tidak memberikan profil singkat misalnya seperti Panti kelas 9A, hobinya A, B, C, D, F, G, gitu, pelajaran yang suka atau moto hidupnya apa. Nah, itu kan lebih menyuarakan, lebih bersuara. Atau tiba-tiba ada kegiatan baksos, seperti itu, memberikan sumbangan, tanpa caption, kita nggak tahu apakah kita yang diberi atau kita yang memberi. Nah, ketika ada tulisan, ada narasi, baksos, untuk saudara-saudari yang sedang berkesusahan pada tanggal sekian, kami berpartisipasi, blablabla. Narasi singkat saja. Itu akan sudah memberikan warna lebih dan memberikan penjelasan. Dan saya dari orang luar, netizen gitu, merasa bahwa, wih keren banget nih sekolah ini. Selain konsen ke pendidikan juga konsen ke kegiatan-kegiatan sosial. Karena ada narasi-narasi itu. Lalu yang kedua, visual, foto dan video. Foto dan video sebagai daya tarik pada audiens. Ini tentunya kita semua sudah tahu, Bapak, Ibu, guru, dan kakak-kakak sekalian, kita sudah tahu bagaimana foto itu bisa membuat jempol kita berhenti ketika scrolling di media sosial. Nah, manfaatkan ini, berikan foto yang terbaik, dan lain sebagainya. Dan foto itu, saya tidak ada orang yang bilang bahwa foto yang baik adalah diperoleh oleh gadget yang mahal. Saya akan mengatakan itu tidak benar. Itu sangat tidak benar, bahkan kita bisa membuat konten media sosial yang baik hanya dengan handphone saja. Dan itu juga pasti akan ikuti seri berikutnya untuk gitu. Ini jadi malah promosi ini ya, nggak apa-apa ya. Nah, lalu poin yang ketiga adalah tagar, hashtag. Hashtag ini adalah pengorganisir konten-konten kita. Jangan lupakan hashtag. Kadang kita ngerasa ini kenapa sih kok konten harus ada hashtag? Begini. Karena ketika kita menggunakan hashtag, kita akan mengumpulkan orang-orang yang memiliki minat yang sama dengan hashtag tersebut. Atau orang-orang yang sering like hashtag konten dengan hashtag tersebut. Nah, tagar akan membawa konten kita ke next level, yang artinya akan menambah viewers, akan menambah followers kita. Dan mengumpulkan orang-orang yang dengan hashtag yang sama. Jangan lupakan hashtag ini. Namun menggunakan hashtag juga jangan asal sembarangan, yang harus bersambungan dengan foto, kegiatan, dan value sekolah kita. Nah, lalu apa sih hal yang penting yang harus kita posting ya? Kita posting rambu-rambu apalah yang supaya dalam pengelolaan media sosial kita, media sosial official sekolah kita supaya tetap baik, gitu kan? Nah, saya akan memberikan rambu-rambunya adalah etika media sosial. Etika dari kemajangan dari empati, tanggung jawab, integritas, kearifan, dan autentik. Ini hal yang penting untuk kita posting sebagai akun official. Yang pertama adalah empati. Tentu ya, kita sudah beberapa akun itu sudah sangat baik untuk melibatkan empati dan rasa dalam memposting. Contohnya, ketika ada hari raya keagamaan lain atau perayaan-perayaan menggunakan ucapan selamat, itu termasuk dalam empati itu. Nah, lalu hati-hati dalam mengelola akun media sosial official.
Karena ini membawa nama sekolah, hati-hati ketika kita membubuhkan komentar dalam menggunakan akun ini. Sangat hati-hati karena kita adalah akun official. Jangan memposisikan adalah itu akun pribadi saya, walaupun saya sebagai admin selama 10 tahun di sekolah itu misalnya. Jangan posisikan itu adalah akun pribadi, tapi selalu memposisikan itu adalah akun official. Jadi kita harus tempatkan empati. Lalu yang kedua adalah tanggung jawab. Nah, membuat akun di media sosial harus disertai dengan tanggung jawab. Ketika kita memutuskan membuat akun, kita memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab. Bentuk tanggung jawabnya adalah menjadi inspirasi dan berkat untuk orang lain. Lalu mau sharing, mau sharing sebelum sharing. Yang artinya ketika kita sangat konsen dengan topik-topik pendidikan dan ingin share di akun media sosial official sekolah kita harus benar-benar sharing nih, apakah konten tersebut hoax atau tidak. Itu penting, jangan sampai kita menyebarkan konten yang hoax. Nah, lalu juga tidak membuat ujaran kebencian dan berbahasa yang sopan. Ini yang harus diperhatikan. Digital atau akun harus memiliki mutu, kualitas, dan memberikan inspirasi bagi followers. Ini sangat penting dalam branding sekolah. Bagaimana memberikan konten yang berkualitas kepada followers kita. Yang keempat adalah kearifan, bijak dalam bermedia digital, bijak dalam memilah konten, memilih influencer, memilah konten yang bisa dikonsumsi secara publik dan tidak. Ini yang penting. Jadi kadang ada kegiatan yang mungkin hanya untuk internal, ya sudah jangan diposting di media sosial. Tapi ketika konten itu sudah memang layak untuk publik, silahkan dipublish seperti itu. Nah, dan yang terakhir adalah autentik. Mari kita berikan wajah yang asli sekolah kita, memberikan hal-hal yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Tidak perlu pencitraan berlebihan. Jadilah diri sendiri apa adanya, dan itu pasti akan membuat kekasan sekolah kita. Masing-masing sekolah pasti saya percaya punya kekasan masing-masing, dan itu sangat autentik. Nah, oke, setelah kita mengetahui hal-hal tersebut, yuk mari kita share voice, bukan noise. Selama ini saya yang selama melihat akun media sosial official dari Bapak Ibu guru itu sudah sangat bagus dan sudah menyuarakan voice, bukan noise. Ya, mari kita pertahankan itu, mari kita share, mari kita publikasikan kegiatan sekolah kita, mari kita memberikan sesuatu yang bermanfaat, yang mencitrakan sekolah kita dengan sangat baik. Ingat, dengan konsisten, dengan sering membuat konten, kita akan dapat mempertahankan eksistensi sekolah kita. Dan tentunya media sosial ini menjadi tempat yang sangat pas untuk meletakkan portfolio sekolah kita. Begitu, karena mungkin waktunya sudah hampir 15 menit ya kan. Sekian dari saya. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar ya, kolom chat atau nanti sesuai dengan arahan panitia. Terima kasih. Terima kasih Kak Panti, sangat menarik sekali ya. Kalau bahasa, nggak tahu bahasa, sangat apa ya, insightful itu apa ya? Hal yang baru, ada banyak hal yang baru yang tentunya kita peroleh dari pemaparan Kak Panti. Saya juga tadi sempat menuliskan beberapa. Tapi tahan dulu Bapak Ibu sekalian ya, saya tahu semangat Bapak Ibu sekalian. Jadi silahkan pertanyaan ataupun juga komentar ataupun juga tanggapan boleh, tidak harus selalu dalam bentuk pertanyaan ya. Feedback boleh disampaikan di kolom chat ataupun juga melalui nomor WhatsApp kami ya. Seperti radio ya, kok kirim-kirim pesan ya di nomor 085433677170. Baik, selanjutnya untuk sesi yang selanjutnya ya, saya akan menyediakan waktu dan mikrofon acara ini kepada narasumber yang kedua,
Ada Romo Basilius Edi Wianto PR. Romo Edi, selamat siang. Romo Selamat Edi pagi. Oh iya, selamat pagi. Baik, Romo Edi merupakan Kepala Kantor Yayasan Dinamika Edukasi Dasar. Nah, sebenarnya kenapa sih kami menghadirkan Romo Edi, menghadirkan Kak Panti di sini? Tidak lain tidak bukan karena beliau berdua, dalam hal ini kalau Romo Edi sendiri sebagai Kepala Kantor, menggawangi aktivitas atau manajerial di sekolah-sekolah di bawah Yayasan Dinamika Edukasi Dasar. Nah, gimana sih kalau Romo Edi beserta tim di Yayasan Dinamika Edukasi Dasar, satu, menanggapi adanya fenomena media sosial ini, dan kemudian menggunakan media sosial ini untuk tadi seperti yang Kak Panti sampaikan, menunjukkan keberadaannya. Apakah benar ingin dilihat? Nah, kalaupun ingin dilihat, caranya seperti apa, kemudian yang didapat itu seperti apa, karena sekolah-sekolah ataupun juga Yayasan Dinamika Edukasi Dasar itu di beberapa periode terakhir ini kan wow, gencar sekali aktivitasnya kalau Bapak Ibu bisa lihat ya. Nah, gimana Romo tanggapannya tentang fenomena media sosial dan kegiatan berdinamikanya atau bermedia sosialnya di Yayasan Dinamika Edukasi Dasar gitu. Terus aku kan ngomong, Wi. Iya dong. Saya kira itu kita tuh mau mendengarkan cerita kiprahnya Happyseed. Sebenarnya saya di media sosial itu ya ada uji coba saja, saya bukan orang milenial ya. Saya sudah sepuh gitu ya. Mendengarkan paparannya Mbak Panti tadi saya minder itu. Tidak sesuai seperti itu, teorinya tidak masuk di tempat saya itu. Nah, ini bisa jadi diskusi yang menarik nih, Mama. Tidak masuk teorinya. Tapi kemudian tadi spontan saya mau motivasi teman-teman sekolah ini. Mari kita manfaatkan Komsos Komsos ini ya. Apalagi yang Mbak Panti yang 12 jam ada di media sosial itu, mari kita manfaatkan gitu ya. Itu yang menurut, meskipun pikirannya tidak selalu linier ini. Bukan saling memperdaya, tetapi ini kolaborasi. Happyseed yuk kita diajak lah tuh, karena jauh-jauh ke Korea masuk tidak memberi inspirasi gitu. Ini yang komentar awal, tapi saya tadi menyiapkan PPT ini, tak share screen ya. Boleh, monggo Romo. Saya memberi judul sharing saya itu, tadi saya katakan kalau Mbak Panti tadi ngomong dengan kaidah media sosial, saya sendiri memikirkan, mencoba memanfaatkan media sosial itu menjadi media apresiasi kreasi. Ini yang kemudian kalau Mbak Panti tadi mengatakan harus perlu tidak hanya dilujur karo bahasa Jawa. Kalau kita mau ngomong tentang sekolah kita kreatif, kalau misalnya WC kita itu kotor, mosok kita akan shoot di WC kita, itu otentik. Tetapi kan kita harus berpikir bagian mana sih yang mau saya publish gitu. Maka saya lebih melihat media ini menjadi media apresiasi. Apresiasi apa? Kreasi. Ini kenapa saya memikirkan demikian. Ini saya tidak melihat media itu media sosial ya. Saya hanya ngomong perkembangan digital ini yang faktual, yang nyata hidup harian kita ini bisa kita ekspresikan menjadi digital ataupun menjadi kumpulan dari titik-titik yang kemudian ketemu entah gambar, entah video, entah tulisan ya. Dan ini saya
rasakan media digital bagi saya itu adalah ekspresi. Tetapi juga media digital itu bisa menjadi metakognisi. Sengaja saya pilih bahasa yang tinggi dia, karena berhadapan dengan para guru. Ini ya, yang saya katakan media digital itu menjadi ekspresi faktual, itu saya meyakini digital itu tidak akan ada kalau tidak ada faktual. Karena ini digital ini bisa sih menggunakan yang tidak faktual, tapi kemudian muncul di animasi. Tetapi itu pun juga ada imajinasi yang mencoba difaktualkan. Tetapi dalam konteks ini, kenapa saya mengatakan digital tidak bisa hadir tanpa ada kreativitas faktual, ini menjadi pilihan. Kalau tadi saya posting maka saya ada, itu kan ini masalah faktual. Kalau saya yang mau saya posting tidak ada, maka postingannya juga tidak terjadi. Maka itu yang menurut saya digital itu kita pikirkan yang berikutnya. Bisa jadi juga memang digital itu olahan kreatif kita yang belum tentu secara faktual ada. Maka itu saya sebut tadi menjadi desain. Terus kemudian saya melihat ekspresi digital itu sebagai wujud metakognisi. Metakognisi itu meta melampaui pikiran kita. Apa yang menjadi hasil karya kita itu bisa menjadi dikritisi kok. Yang kita lakukan itu bisa dikritisi secara ketika kita memposting sesuatu, orang akan bisa mengkritik, bisa memberi masukan, tetapi juga bisa menjadi pemaknaan. Tadi kan apa yang bermakna dalam diri saya, kemudian saya posting dan mendapat apresiasi, disitulah digital itu akan semakin memberdayakan kita. Ini gagasan yang dalam awal akhirnya masuk itu ya, masuk ke dunia digital. Saya mengatakan masuk dunia digital itu terpaksa. Terpaksa itu gini, ada teman saya Romo yang jadi YouTuber dan saya merasa belum pede menjadi YouTuber. Saya tidak menjadi talentnya, tetapi saya bisa menggerakkan orang lain yang kemudian cuap-cuap di sana. Karena saya ada di Yayasan Dinamika Edukasi Dasar, pandemi ini mendorong saya untuk tidak bisa berjumpa dengan faktual, maka saya tergerak untuk hadir di sana. Ya, ini yang kemudian yang saya coba hadirkan. Ini tidak sekali jadi kok yang saya hadirkan itu. Yang saya pikirkan dulu adalah bagaimana sih di zaman digital ini kemudian menghadirkan sekolah. Saya pengen kok menghadirkan sekolah digital. Tapi kemudian ternyata tidak bisa hanya ngomong di digital, di depan komputer, tetapi tidak ngomong dengan pengalaman. Maka saya memilih, saya tidak hanya di depan komputer, tetapi juga ada di praksis, yaitu di lapangan. Saya sepakat dengan Mbak Panti tadi, apa yang bisa digunakan. Pertama-tama, saya menggunakan WA. Saya hanya pengen pertama yang saya gunakan itu bagaimana sekolah itu bisa merekap data semuanya dan nanti ketika sharing itu sudah terekam di situ. Yang saya gunakan setelah 2 tahun saya ketemu dengan yang namanya Trello. Itu aplikasi di situ orang bisa sharing, bisa posting. Tetapi yang biasa digunakan guru di sini adalah WA. Hasilnya di Trello, di screenshot, kemudian dipostingkan di grup itu. Oh cukup, itu saja. Terus kemudian ada yang ketika WA katanya sudah mau wafat,
digantikan Instagram, banyak lari ke sana. Akhirnya Instagram. Yang sebelumnya yang mau baru ngehits itu Instagram. Saya juga coba seperti apa. Apakah saya bisa enggak? Yang membuatkan Instagram saya itu orang muda. Bukan saya yang buatkan. Saya pengen buat Instagram itu seperti apa. Ya untung ada orang muda yang mau bantu. Yang saya gunakan bukan Instagram saya, tapi Instagram lembaga. Dan integritas tidak mudah Pak untuk menjaga saya atau saya. Maka di situ di sini ada berapa ya? Kami mencoba kalau mau menjadi guru yang milenial di alam digital, saya mengajak teman-teman guru di sini ya minimal 3 dong atau bahkan 5 itu. Karena WA sudah biasa, itu kan dia. Itu nanti ada orang tua yang juga menggunakan Facebook, bisa IG, nanti Facebook dan IG dilingkan. Itu kan minimal tahu, tidak menguasai semua. Tapi kemudian lembaga apa yang bisa merekam semuanya? Yaitu saya memilih website. Meskipun website kami juga tidak begitu hebat karena pernah dulu namanya dinamikaedukasi-dasar.org. Di tahun ini 2 tahun ini kami berganti menjadi eksperimental.org. Ya kemudian saya bisa karena saya melibatkan, bukan saya sendiri yang bisa. Itu maka awal tadi saya memprovokasi teman-teman, yuk libatkan UPT tadi, biar itu kan juga menjadi bagian kita untuk mensupport. Dan saya merasakan pernah kami kerjasama dengan UPT, tapi ya sana kerjaannya banyak sih, di sini tuh apa sih gitu ya. Itu kemudian akhirnya kami bergerak sendiri. Terus tadi pagi saya itu hanya mau pamer saja sih. Tadi pagi itu saya apakah saya itu bisa ndak? Piye ya aku tuh mau mamerkan Linktree-mu. Kita kan punya buletin Simangun. Aku harus tampil ini. Piye carane? Romo pakai screenshot yang video itu loh. Nah, ini tak tampil ke. Nah, ini apa? Saya kemudian mencoba gimana sih menampilkan apa? Ini Linktree ini kami gunakan untuk buletin. Nah, kemudian pakai screenshot di HP, kemudian tuh ada setiap bulan kami itu menampilkan di bulan ini yang di room chat tadi sudah saya kirimkan linknya. Ini gampang, ya ada gampangnya, hanya harus belajar. Kok saya tidak bisa. Ternyata operatornya itu Sinau, Linktree, Sinau, Canva. Kemudian dilingkan dengan Google Form yang sudah biasa. Jadilah ini. Ini menurut saya, tadi saya hanya ngomong, saya itu mau pamer Linktree kita itu pakai apa ya? Oh, Romo pakai apa? Screenshot saja. Itu yang saya hanya mau ngomong begini teman-teman. Dicoba wae kok. Ya sepakat salah satu ditekuni, dan saya merasa begini, kapan sih yang mengapresiasi siapa sih? Ya internal, dan ini nggak mudah. Sampai sekarang ini saya belum mencapai 60% terapresiasi dari peserta didik. Saya tidak akan rasani sekolah lain. Aku mau menggerakkan guruku, ngomong YouTube itu baru 2 tahun berjalan, ya 1 tahun lebih. Nah caranya gimana? Loh, saya juga pengen kalau YouTuber itu apresiasinya apa sih? Oh, minimal subscribernya di atas 1000. Pernah saya tuh mencoba, aku duwe konco Romo 200 Romo. Saya ini curhat ya dia.
saya japri dia. Dari 200 itu yang jawab itu tidak lebih dari 10 jari. Saya ngitung dulu. Paroki di Keuskupan Agung Semarang itu ada 100. Kalau ada 10 paroki pendukung karya keuskupan ini, itu sudah hebat. Ternyata tidak selinier itu. Mereka juga punya kegiatan sendiri dan kemudian pasti ada yang lain. Tetapi akan mengintip ketika saya kreatif. Maka apapun kreativitas itu kemudian kami lakukan. Saya tidak setelah YouTube-nya itu mencapai di atas 1000 subscriber dan kemudian YouTube-nya itu sudah dimonetize, saya diam. Saya tidak mengejar lagi supaya saya tidak malu saja kok. Sudah YouTube, sudah monetize, belum lah, nanti hanya malu itu ya. Maka saya hanya mengejar subscribernya, oke. Saya tembusi banyak orang, ternyata orang gelem. Ya golek justru Mas Dinar pun ndek mbiyen. Teman-teman Mas Dinar kue ora nonton rapopo, ning penting subscribe. Ngopo Romo? Aku arep golek wis kok 1000 subscriber. Tonggoku tak ngono. Tidak malu. Setelah ini tercapai, ternyata sebulan itu terus Romo dapat uang. Uangnya itu daripada saya japlang berapa ya? 1 jam Tuhan sertamu. Kue gede Tuhan sertamu japlang daripada saya ngopeni YouTube. Maka ketika saya pengen YouTube itu mendatangkan uang, stres nanti saya. Maka akhirnya saya ganti YouTube itu menjadi ruang apresiasi kreasi teman-teman yang ada di yayasan ini. Muncullah nanti kami ada Paman, podcast ala Mangunan. Terus kemudian siapapun guru, jadi karyawan, oke cuap-cuap enek kono, orang biasa mlebu TV yuk, minimal tekan YouTube gitu. Akhirnya mereka lah nanti jelek, orang ngomong jelek. Saya berawal mengisi konten ini berawal dari HP. Dan saya lebih tidak mendapat beban moral ketika alat saya itu luar biasa. HP saya jadul. Yang penting iso nggo ngerekam. Dan kemudian bagaimana ngapik editore. Piye cara ngapik gitu. Baru dalam berjalan setahun saya dikritik terus ketika posting di IG itu, Romo kok elek. Lah nek elek aja komentar tok. Akhirnya teman saya membelikan saya HP baru. Jadi melakukan itu tidak usah dari yang luar biasa. Ketok iki wae sik Wen ceritaku. Ya, terima kasih Romo yang dengan sikap membuat presentasi yang sangat menarik ya. Baik, ternyata acara pagi hari ini sungguh menjadi sebuah diskusi ya, karena tadi apa yang disampaikan Kak Panti tidak hanya sebenarnya semata-mata teori, karena Kak Panti pun juga menjalankan seperti tadi yang disampaikan juga, beliau sekarang bekerja juga sebagai digital strategist juga. Kemudian yang lebih menjalankan khususnya di dunia sekolah itu tadi ada Romo Edi ya, yang sebenarnya ceritanya masih banyak ya Bapak Ibu, tapi ya Romo Edi sudah tahu, udah jamnya gitu ya. Baik, kita mulai aja dengan diskusinya. Monggo silahkan Bapak Ibu sekalian, kita mulai dengan diskusi tidak harus dalam bentuk tanya jawab, tetapi bisa dalam bentuk sharing. Menanggapi tadi apa yang disampaikan Kak Panti ataupun juga Romo Edi, bagaimana sih sekolah Bapak Ibu itu, misalnya yang belum punya media sosial ya, mau mulai dari mana sih? Atau butuhnya tuh apa dulu nih? Apakah kita butuh alatnya dulu dalam artian handphone, komputer gitu? Atau kita cari orangnya dulu? Ataukah kita itu buat
jadwalnya dulu. Aku mau buat ini, mau buat ini, mau buat ini gitu. Itu mulainya dari mana gitu. Nah, ini kan karena ada beberapa ada beberapa sekolah yang sudah punya media sosial, ada yang belum. Kalau Bapak Ibu sendiri bagaimana pengelolaan media sosial di sekolah? Banyak menggunakan apa? Apakah WhatsApp, apakah Facebook, apakah Instagram, apakah seperti yang Romo sampaikan tadi, ya kalau bisa 5 gitu. Waduh. Wow, luar biasa ya. Ataukah ya yang satu aja tapi kami konsisten gitu. Mungkin Anda dari sekolah yang ingin sharing, karena tujuan dari pertemuan kita ini juga untuk saling menguatkan ya Bapak Ibu, jangan khawatir. Karena justru kita di sini itu untuk saling belajar dan saling memberi semangat gitu. Monggo, ada feedback ataupun juga tanggapan dari sekolah Bapak Ibu sekalian? Kak Weni, mungkin saya ya. Boleh, silakan Bu Indri ya. Iya, maaf off cam ya Kak, soalnya boleh, lagi silakan. Bagus sinyalnya. Ya, makasih Kak Weni, ini sekedar sharing aja. Kami kalau untuk pemanfaatan media sosial sebenarnya sudah mulai dan juga dibimbing sama Romo Edi juga. Terus tapi kami terkendalanya dengan yang ngedit videonya siapa, ininya siapa. Kami sekedar kalau foto terus mau upload dengan yang ala kadarnya gitu kayaknya masih malu ya, maksudnya hasilnya tuh wah nggak bagus nih, maksudnya terus nggak ada karyanya yang gimana gitu untuk masa ditampilkan di media sosial dengan yang minimize gitu. Padahal tadi setuju sekali dengan Romo Edi, tidak harus dengan yang bagus dulu alatnya, tapi memang niatnya dulu. Kemarin tapi kami tuh terhambat dengan mengeditnya gitu loh Kak. Nah selama ini Instagram kami hanya nge-repost dari Yayasan Dinamika Edukasi Dasar, dari teman-teman kami yang mengirim di Instagram gitu Kak Weni. Jadi kami terhambat sih dengan mengedit sepertinya itu gitu loh Kak. Terima kasih Kak Weni. Iya, sama-sama. Iya, ternyata catat dulu hambatannya itu memang ada ya, hambatan teknis seperti kita juga ada mungkin keterbatasan di sumber daya manusia ya. Memang Bapak Ibu sekalian, kalau kita ini mau ngikutin arus itu, waduh capek Bapak Ibu, luar biasa sekali. Ini bentar lagi keluar TikTok, Instagram aja udah ada Reels ya sekarang itu. Kalau Instagram biasa udah nggak bisa gitu, itu udah pakai Reels lah, apalah kita ya, saya aja mau ngikutin itu udah lelah hamba gitu ya. Tapi sebenarnya kuncinya apa sih Kak Panti, kalau boleh tahu ya, dari sekian banyak media sosial Kak, tadi ya, kalau kita mau ngikutin itu tuh capek gitu, tapi kira-kira media sosial apa yang oke, kita pakai ini, kita konsisten dulu gitu, kira-kira apa yang disuggest sih kalau dari Kak Panti untuk kita ini, terutama sekolah-sekolah ya, jauh dari kota gitu ya, kemudian sinyalnya pun susah gitu, terus lagi nih aku uploadnya nih meh ndelok sopo gitu loh, mungkin orang tuanya murid-muridnya yuk pada kerja nggak akses gitu. Nah aku tuh upload tuh yuk buat siapa, jadi media sosialnya yang baik itu apa? Kalau dari Kak Panti sendiri ada suggest apa? Monggo. Oke, memang Bu Indri, saya satu tim dengan Ibu. Editing itu melelahkan dan merepotkan Ibu. Mari kita bergandengan tangan bersama Ibu, karena memang itu sangat susah. Semangat ya, semangat Ibu. Iya, namun kalau masalah editing itu mungkin bisa belajar step by step. Nanti lama-lama bisa lihai sendiri lah setelah tahu taktiknya seperti ini. Nah, untuk media sosial apa yang disuggest, saya bisa bilang sampai saat ini adalah Facebook adalah media sosial yang paling lengkap. Yang artinya adalah dia tidak perlu menggunakan foto, dia bisa posting. Teks saja sudah cukup. Teks yang panjang kita bisa taruh di notes, bisa bikin live, kalau menambahkan foto juga bagus. Dan rata-rata Facebook ini juga memang ada yang bilang Facebook itu hanya untuk usia 40 tahunan ke atas. Kalau yang mau target anak muda ya harus Instagram dan lain sebagainya gitu. Namun juga kita
perhatikan juga gitu loh. Pertama kali kita mengenal itu Facebook dan pasti banyak orang yang mempunyai Facebook. Seperti itu untuk suggestion-nya Facebook. Kalau misalnya bisa mengelola WA itu juga lebih media sosial yang private dan umum. Saya bisa bilang private dan umum. Itu karena private kita bisa membuat grup secara private, umum kita bisa promosikan melalui story. Kita bisa memanfaatkan story untuk upload dan lain sebagainya. Namun kelemahannya di WhatsApp hanya bertahan 24 jam. Sedangkan di Facebook istilahnya dalam tanda kutip lebih abadi. Seperti itu. Kalau misalnya sudah mau ingin secara demografi nih, tadi kan dikatakan kalau misalnya secara demografi jauh dari kota dan lain sebagainya, tapi ternyata memang di sana banyak yang mengakses Instagram, ya monggo digunakan. Secara data sih, kalau secara data daun kota, Instagram akan memakan lebih banyak daripada kita menggunakan Facebook seperti itu, karena download gambar dan akses gambar itu lebih banyak daripada yang teks dan lain sebagainya. Begitu sih kalau suggestion dari saya, Kak Weni. Ya, terima kasih ya Kak Panti. Tentu masih seiring atau selinier juga dengan apa yang Kak Panti tadi sampaikan, bahwa dalam menentukan media sosial, kita itu juga perlu lihat target kita siapa sih. Iya, betul. Terus misalnya kayak, oke, kita mau punya media sosial untuk keluarga, orang tua dulu nih, ataupun mungkin untuk orang tua agar mengenal. Nah, orang tua tuh pakai apa gitu ya, tadi Kak Panti kan juga sempat sampaikan tadi di awal ya. Nah, kalau untuk orang tua, orang tua tuh pakai apa? WhatsApp. Berarti aku fokus dulu aja di WhatsApp. Mungkin kayak gitu ya Kak Panti. Ataukah mungkin untuk alumni, menjaring alumni, bisa juga dengan Facebook seperti yang Kak Panti sampaikan. Alumni dulu tuh kayaknya aku masih punya deh kenalan gitu ya di Facebook yang tadi agak lebih abadi sebagai pengganti website ya, karena kalau website itu pengelolaannya memang lebih kompleks. Dan kalau Facebook bisa sih kayaknya pakai Facebook dulu ya udah nggak apa-apa, dimaksimalkan aja di Facebook. Tadi seperti yang Kak Panti sampaikan juga dengan plus dan minusnya juga. Dan memang untuk edit itu membutuhkan effort ataupun tenaga yang luas, lebih banyak, waktu juga, dan lama-lama tuh kita kayak seperti apa ya, merasa kurang puas ya, seperti tadi Bu Indri sampaikan, ya aku sih ngedit bisa, tapi kok kurang gitu, selalu ada kurang kayak gitu. Lama-lama tapi bisa, tadi seperti yang Kak Panti sampaikan, dengan latihan, proses latihan. Nah, nanti akan kita sampaikan juga nih di workshop kita, jadi tunggu iklannya nanti di akhir. Baik, begitu. Jadi step by step ya. Monggo selanjutnya, ya gimana Romo? Dapat nanggapi obrolan yang asik tadi ya Mbak Panti itu. Oh, gimana? Obrolan. Oh ya, silakan. Mohon maaf. Iya, monggo. Menurut saya itu bukan orientasinya, bukan media sosialnya kok, kalau saya. Kenapa media sosial itu apresiasi kreasi? Kalau di sekolah yang utama itu kreativitasnya. Kita itu bukan pelaku media sosial. Kita itu pendamping anak memekarkan. Nah, kemudian disitulah kita perlu sadar saja. Kalau tadi di pendidikan kita tahu, kita perlu belajar. Kita tidak usah sih jadi editor yang ulung gitu. Tidak usah sih jadi pelaku media sosial yang ulung. Saya tidak membela diri atau menuntut. Kenapa saya menuntut guru saya itu 5? Kasih media sosial itu. Salah pendampingan anak. Anak sekarang tahu TikTok. Belum sekolah saja goyang-goyang DVD itu ya. Yang ditonton itu anak-anak. Kalau kita bisa masuk di TikTok, ngomong di situ, kemudian ditontonkan ke anak bisa. Dan itu apresiasinya siapa? Ke anak-anak kita, karena fokusnya di sana. Terus kenapa saya meminta
itu Twitter gitu. Twitter, kalau Twitter ini saya lebih pada di kantornya sih, biar ngerti apa politiknya pendidikan itu seperti apa. Terus saya minta di IG itu dilingkan sih, Facebook dan IG sekarang sudah melink, kita ada di sana. Jadi apa orientasi kita itu yang penting sadar kok, dolanan mengajar, maaf saya bukan merendahkan profesi mengajar. Ini kalau menjadi permainan yang mengasihkan, di situ nanti kita sadar kok, sadar media. Ya sudah, apa ketika saya dolanan Canva dan menggunakan misalnya telekonferensi ngajar, tak record itu sudah bisa menjadi apa kreativitas saya. Saya tapi sepakat dengan Mbak Panti tadi, ketika kita mau posting di media sosial, kita bisa semakin sadar mana sih yang perlu kita posting. Kalau keberadaan, menurut saya keberadaan kreativitas, tidak usah takut apa langsung harus ngedit yang luar biasa. Ya kalau mikirnya guru-guru standar bisa ngedit. Tetapi yang lompatan dari situ, guru-guru bisa kerjasama dengan editor. Ya ajaklah Mbak Panti, ajaklah Episit gitu. Kalau ada seperti ini, ada yang bisa diajak apa bekerja sama seperti apa? Karena tidak semua tereksekusi di sekolah. Itu saja komentar saya. Ya, terima kasih Romo. Berarti sepakat ya bahwa media sosial itu sebagai tools ya, kalau tadi yang disampaikan Kak Panti ya, hanya alat saja untuk media kreasi sekolah. Kalau di Yayasan Dinamika Edukasi Dasar, toolsnya ABCDE, kemudian toolsnya ini yang diupload tentang kreasi anak-anak gitu. Nah, itu yang diterapkan di lingkungannya Romo. Itu juga baik. Mana yang bisa diadaptasi di sekolah atau lingkungan Bapak Ibu, silakan. Dengan semangatnya Romo tadi yang ya kita coba semua aja dulu. Ya kalau sesuai dengan semangatnya Bapak Ibu boleh, ataupun mungkin Bapak Ibu juga ada yang mau memulai step by step-nya dulu, mau memulai dari media sosial A, B, kemudian mau menekuni itu dulu gitu. Juga boleh, tapi tetap semuanya kita tidak bisa langsung jadi ya, seperti yang Romo tadi juga ceritakan bahwa untuk memiliki banyak media sosial dengan follower ataupun subscriber itu juga butuh waktu gitu ya. Tapi yang menarik ini Romo, sebenarnya ngomongin tentang banyaknya media sosial dengan follower dan subscriber gitu, kadang-kadang itu tuh sebagai pelaku itu kita sering terjebak di wah apa ya, udah posting banyak nih, tapi yang follow kok sedikit, tapi kok yang subscribe sedikit gitu. Kalau menurut saya secara pribadi itu jebakan sebenarnya antara mencari follower dengan subscriber ya, karena itu kan nanti pengaruh dengan kita konsistensi membuat konten ya. Nah kalau dari tim di Yayasan Dinamika Edukasi Dasar dalam bermedia sosial itu gimana menanggapi fenomena media sosial? Apakah kita fokus, bukan fokus ya, tetapi kita juga perlu mengutamakan tadi ada target pencapaian subscriber atau follower. Apakah diterapkan seperti itu di lingkungannya Romo atau di tim kreatifnya? Kalau di tim kreatifnya iya, tetapi di gurunya tidak. Di diri saya iya, tetapi tidak ngongso, ya tidak menjadi orientasi yang utama. Saya sadar ketika sudah susah payah mikir cari konten, kok yang nonton sedikit ya. Itu tuh jelas. Pernah ada mahasiswa Atmajaya, saya minta secara khusus analisalah media sosialku. Kok viewerannya sedikit? Itu karena ada kegelisahan sana ya. Tapi kemudian ngapain sih? Yang penting
teman-teman bisa terapresiasi di salah satu program saja cukup. Ya, tapi tetap tergelitik, Wen. Ketika kok sedikit sih viewernya. Saya sedikitnya itu yang mau prosentase bukan orang luar. Misalnya guru kami berapa? Kalau di 1 jam saya targetkan 1 jam 2 jam tayang itu 30-60% di TK itu 80 muridnya. Terus gurunya dan karyawan 10. Terus kita ngitungnya sekian itu ya. Mosok 1 jam pertama yang nonton 15. Itu kan berarti komunikasi internal tidak jalan. Terus tak beritahu, lihat siapa yang saya minta kalau di YouTube itu tidak hanya like. Meskipun Ben itu kemurahan hati orang native itu ya, itu adalah jempol itu adalah kemurahan hati. Dengan senyum memberi itu saya sepakat. Tapi kemudian saya juga menyadarkan itu pada guru-guru dan orang tua. Kemurahan hati untuk mengapresiasi itu jempol. Masuk 1 jam, 1 hari itu tidak mencapai 30% internal. Berarti kesadaran bermedianya perlu. Ini kadang-kadang tim kreatifnya itu kreatif tetapi internalnya enggak jalan, itu memang lelah, ada kelelahan ya. Itu yang kemudian perlu ada terobosan. Maka kami terobosannya apa? Yo kreativitas. Nanti enggak diapresiasi ya sudah, kita yang penting sudah berhasil. Di sisi lain seperti itu ketika memotivasi itu tidak selinier itu saya selalu mengatakan linear itu tak motivasi besok langsung hasilnya lebih itu ya. Itu ya ada target tertentu ya. Maka kami targetnya hanya seminggu itu YouTube itu menghadirkan kreativitas dari apapun. Tidak harus diedit, tidak harus sekarang kalau menggunakan reelsnya Instagram juga bisa, tidak usah diedit, hanya masang gini keliling gitu ya. Iya. Cukup 2 menit cukup. Saya hanya begitu. Ya, baik. Terima kasih Romo untuk tanggapannya. Jadi memang media sosial ini tidak untuk semata-mata menjadi kemudian beban guru ya Romo. Kalau ada 1 orang ya, kalau belum menjadi tim ya, paling nggak 1 orang atau 2 orang, kalaupun ada tim gitu, tim guru atau ada volunteer atau relawan atau mungkin alumni yang kemudian mau membantu di sekolah Bapak Ibu, itu kemudian dalam kutip bukan dibebankan ya, tetapi punya catatan tujuan penggunaan media sosial untuk apa sih? Oke, kita mau postingnya konsisten kayak gitu, atau mungkin tadi ya nambah follower lah, paling tidak tadi seperti yang disampaikan Romo, apresiasinya dari internal dulu deh, dari guru-guru dulu deh. Masa ya media sosial kita tapi tidak dilihat oleh guru kita sendiri atau murid kita sendiri gitu ya, baru kemudian nanti ke masyarakat luar gitu. Berbicara tentang follower ya Bapak Ibu sekalian, sebenarnya di komunitas Happyseed sendiri kami pernah mengalami sebuah fenomena yang unik ya, bahwa ternyata itu ada yang namanya hidden viewer atau stalker ya kalau bahasa kasarnya, yaitu mereka yang tidak follow, mereka itu tidak like gitu, tetapi mereka mencari kata kunci di pencarian, di mesin pencarian, dan menemukan akun kita. Nah, kenapa tadi yang disampaikan Kak Panti bahwa teks itu penting, kemudian visual itu penting, dan juga tagar ataupun hashtag itu penting Bapak Ibu. Karena melalui hashtag ataupun tagar itu ada ada potensi-potensi orang lain untuk masuk ke media sosial kita. Itu di komunitas Happyseed kita temukan beberapa kali, karena kami dapat DM ataupun pesan dari
beberapa komunitas untuk Kak, aku ini lihat postingannya di media sosial, mau bantu bisa enggak? Itu enggak hanya sekali Bapak Ibu, bahkan beberapa kali ya, karena jujur saja komunitas Happy Seat itu tidak punya khusus dana untuk menyelenggarakan ini. Jadi kita murni berkegiatan lewat virtual. Dan di situ kita membuka kesempatan siapa saja untuk dapat bergabung dan terlibat dalam bentuk apapun. Dan di situ kami menemukan ini ada teman-teman relawan volunteer yang sekarang ini pun juga dari media sosial. Terlepas mereka anak muda, tetapi kalaupun anak muda tetapi nggak melek secara melek digital kan juga percuma ya. Dan juga bisa jadi juga ini potensi Bapak Ibu sekalian juga untuk kedepannya. Bisa jadi alumni-alumni ini nih yang dulunya bersekolah di sekolah Bapak Ibu yang sekarang sudah ya lulus, ya pasti ya, maksudnya udah besar, udah punya keluarga, bisa jadi juga sukses gitu, pengen tahu sekolahnya kayak apa. Nah, ketika di mesin pencarian nggak menemukan, itu kan kemudian jadi, wah aku padahal pengen tahu nih perkembangan sekolahku. Aku kayaknya bisa support apa ya buat sekolahku. Itu kan sebenarnya juga jadi potensi ya Bapak Ibu. Jadi dari semangat itu salah satunya mungkin bisa menjadi semangat Bapak Ibu juga untuk tergelitik ya tadi istilahnya Romo, untuk mulai lagi aktif di media sosial. Yang ya monggo silahkan dipilih mau lewat WhatsApp dulu ataupun Facebook ataupun Instagram ataupun juga lewat YouTube gitu. Bahkan acara-acara kita seperti siang hari ini tuh juga bisa menjadi sebuah salah satu narasi ya untuk media sosial bahwa oh sekolahku tuh aktif loh ikut berbagai kegiatan, salah satunya ada A, B, C, D, ataupun juga kreasi anak-anak di kegiatan A, B, C, dan D itu juga bisa menjadi sebuah kekayaan ataupun juga histori capaian dari sekolah Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi jangan, kalau saya boleh menambah juga, jangan terpatok dengan ada berapa like sih, ada berapa follower sih, aduh nggak ada yang nonton, aduh nggak ada yang like. Sepertinya kita jangan terlalu fokus di sana, tetapi juga perlu memperhatikan tadi juga yang disampaikan Kak Panti ya, adalah konsistensi kita, gitu. Konsistensi, karena kita sebagai netizen ya, itu kadang-kadang ketika melihat media sosial, kita juga ngecek nih, last update-nya tuh kapan? 2019. Wah, ini berarti wis ra aktif, percuma nek tak kontak kayak gitu. Jadi ya paling nggak kalau nggak setiap hari dijadwalkanlah berapa hari sekali posting, kemudian postingannya itu apa. Idealnya memang untuk mengupload konten itu ada kalendernya, ada agendanya gitu. Tapi besok kita akan belajar Bapak Ibu, jadi jangan khawatir. Monggo selanjutnya mungkin ada tanggapan ataupun juga pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, atau mungkin cerita yang lain kenapa dan kendalanya apa. Dari kalau boleh saya mungkin tim berbanyak dulu deh, dari mana nih tadi ya, tim berbanyak kok aku manggilnya tim berbanyak dari SD Prentaler Kalirejo. Kalau boleh tahu nih ada Bapak Ibu sekalian, nah unik nih kenapa dari SD Prentaler Kalirejo ini semangat sih di kegiatan kita pagi hari ini. Nah, apakah memang ingin menginisiasi, memulai, ataukah sudah pernah ada kemudian mau menghidupkan kembali, ataukah gimana nih Bapak Ibu sebenarnya kondisi di sekolah ini? Apakah sudah punya media sosial Bapak Ibu di SD Prentaler Kalirejo? Mungkin boleh sharing? Ya, Mbak Weni. Ya, monggo Bu. Romo, Kak Panti dan juga Bapak Ibu yang lain. Kalau di SD Prentaler Kalirejo itu hari ini memang menyempatkan untuk kita belajar bersama. Jadi kami itu 2 tahun terakhir ini ya ada IG, lalu yang sudah lama itu ada Facebook juga. Tapi dalam upload konten itu kita memang belum konsisten. Dan yang terjadi selama ini ya kalau kita mengupload sesuatu di sana berarti ya secara insidental aja. Jadi misalnya pas ada acara apa gitu, terus ini nanti salah satu ngupload ya, lalu ada yang
upload di IG atau di Facebook. Dan itu lebih ke semacam kayak apa ya, jejak digital sekolah saja kalau di tempat kami. Tetapi dari acara hari ini tentu kita jadi tahu banyak bahwa ternyata 1-2 dari media sosial itu ternyata memang belum cukup. Dan dari 1-2 yang kami punya itu kami belum memaksimalkan. Makanya dari mengikuti serangkaian acara yang dimulai hari ini, tentu kami bisa belajar dan semoga ya satu saja apa ya kata kuncinya ya, semoga kita bisa konsisten untuk mengupload kegiatan-kegiatan sekolah di media sosial yang dimiliki sekolah. Begitu saja Mbak Weni. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan, monggo. Terima kasih. Dari Bapak Ibu guru yang lain dari SD Prentaler Kalirjo, ada yang ingin menambahkan? Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, apakah bisa terdengar? Terdengar dengan baik, Pak. Saya dari SD Prentaler Kalirjo juga. Saya tertarik di yang pemaparan terkait dengan seberapa pentingnya media sosial kaitannya dengan sebagai alat mengapresiasi anak, kaitannya dengan kita sebagai pendamping anak itu yang mungkin kita nanti bagaimana kita mengapresiasi kreativitas anak lewat media sosial. Ini yang pertama kali ting di kepala saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Saya juga jadi ingat kemudian menyambung apa yang disampaikan Pak Justinus Haryanto barusan, bahwa juga menggarisbawahi apa yang disampaikan Romo Edi ya, bahwa media sosial itu adalah media untuk mengapresiasi kreativitas anak. Nah, saya jadi teringat dulu komunitas Happy Seed itu pernah mengadakan lomba kegiatan Hari Anak Nasional. Kalau Bapak Ibu masih ingat ya, ada lomba mewarnai, lomba baca puisi, sama lomba apa ya, saya lupa. Itu, ada lomba mewarnai dan lomba baca puisi. Nah, kaitannya dengan mengapresiasi, Pak. Itu kami sampai pernah dikontak oleh orang tua, karena kami itu mengupload foto anak ikut lomba mewarnai, itu pesertanya sampai 200 kalau nggak salah. Dan itu kami tampilkan foto mereka, foto anak dengan gambarnya. Tapi nggak 200 dalam satu video YouTube, tapi 200 anak kami bagi menjadi beberapa video YouTube. Itu sampai kami itu di DM orang tua bahwa, Mbak, anak saya kok nggak ada gitu. Berarti kan ibu itu mengecek satu-satu ya, anaknya muncul di detik keberapa, karena ini anaknya nanyain kok aku nggak ada gitu. Benar sekali Pak, jadi memang media sosial itu ternyata sangat juga menjadi wadah yang saat ini anak-anak bisa pakai untuk eksistensi ya, atau untuk mengapresiasi karyanya. Sampai anak juga nanyain kok nggak ada aku, nah kemudian kami buatkan yang kelewatan gitu ya. Itu benar sekali. Jadi memang ternyata anak-anak itu ingin, ternyata juga rindu untuk diapresiasi secara, kalau sekarang istilahnya secara digital dan virtual gitu. Terima kasih Pak Justinus atas tanggapannya. Yang lain mungkin ada? Sama-sama. Ya. Semoga ya harapannya Ibu Martina tadi juga terjawab ya. Iya. Nanti di rangkaian acara ini ada beberapa seri lagi Bapak Ibu sekalian, jadi bisa diikuti untuk melengkapi apa yang sudah disampaikan Kak Panti, apa yang disampaikan Romo Edi tadi juga. Tuh. Dari sekolah lain monggo, ini ada yang dari Wonosari ada, Bantul ada, kemudian dari Semarang juga ada tanggapan. Kalau untuk masalah apresiasi ya, kita ini kan sekarang aja yang hadir ada 37 orang. Nah, Bapak Ibu kita tuh bisa saling nge-follow satu sama lain. Bisa saling, kalau Mbak, saya tuh juga posting nggak banyak yang mengapresiasi. Oh,
bisa Bu, sampaikan aja akunnya apa, nanti kita bisa saling follow-followan, kita bisa saling mengikuti di media sosial satu sama lain. Jadi sekolah A nge-follow sekolah B, tahu nih, wah sekolah ini aja semangat nih, anaknya aja buat karya seperti ini. Kita juga bisa gitu. Itu juga bisa jadi sebenarnya bisa jadi penyemangat juga untuk Bapak Ibu sekalian. Kayaknya nanti kita perlu itu ya recap media sosial Bapak Ibu sekalian juga sekolahnya, agar kita bisa saling follow. Ya paling nggak di Happy Seat sendiri ada 16 orang Bapak Ibu yang bisa mengapresiasi setiap postingan Bapak Ibu sekalian tuh. Ada Kak Krisna aja udah senyum-senyum, udah sampai capek nge-like, ngomen, subscribe. Karena kalau kata Rafathar itu subscribe itu gratis ya, gratis. Jadi untuk dukungan itu jangan khawatir lah. Wen, aku tak nanggapi Pak Justinus. Monggo, Romo. Pak Justinus dan teman-teman ini kepala sekolah nih, Wen. Kepala sekolah Perintalan. Kenapa saya mengatakan apresiasi? Ini dokumentasi penting, Pak. Seperti yang dikatakan Weni tadi. Nanti di operasional kita itu ada, kalau project itu kan ada portofolio digital. Dulu dengan bukti pakai mata kita sendiri saja, itu cukup. Anaknya mesem gitu ya. Nah sekarang itu akan diprotes seperti Weni tadi. Mesemnya kayak ngopo sih? Nah itu Pak yang saya katakan digitalisasi bisa nanti dimediakan. Yaitu pakai YouTube atau yang lain itu menjadi apresiasi pembelajaran anak ini. Dan nanti kalau kita nanti konsisten, ini saya pamer saja ya. Ternyata sekarang mau diakreditasi itu akan ditanya media sosialmu apa, terus kamu mempunyai digitalisasi macam apa, itu kan itu toh akreditasinya ada di sana ya. Ada ndak link YouTube-mu, ada ndak link ini. Nanti kalau kosong itu berarti postingannya kapan? Baru seminggu sebelum akreditasi. Ini yang kemudian kalau kita semakin sadar, ternyata dalam proses pembelajaran tidak hanya pengen supaya ada uploadan, tetapi di situ perlu kita rancang. Maka misalnya pakai Trello, ada fotonya, itu kan aplikasi apapun, itu kan masing-masing guru, menurut saya minta ada filing sendiri. Ada file yang mendokumentasikan aktivitasnya. Dan nanti tinggal humasnya bisa apa hari ini, itu kan bisa. Di situ yang kemudian saya sebagai apresiasi tadi. Dan di situ anak akan dibantu mengingat peristiwa belajarnya atau peristiwa kreasinya. Dan di situ anak akan senang. Orang tua akan lebih senang. Itu maksud saya seperti itu, Pak. Tidak harus editan YouTube yang luar biasa, foto, tadi yang kemudian video, nanti ya latihan tidak bergetar sedikit gitu ya, supaya enak. Itu kan lama-lama tidak bergetar, tidak harus pakai tripod, tidak harus. Ini menurut saya kesadaran, saya tertarik dengan Pak Haryanto tadi. Ini kesadaran di sekolah yang kemudian kita sudah di alam digital. Ayam digital bukan hanya untuk promosi. Promosi itu hadir sendiri. Ini kemudian karena saya mau pamer, maka promosinya itu tidak masuklah ke sekolahku gitu ya. Terus ada sekarang pakai poster. Itu jadul. Itu bukan zaman digital, itu zaman cetak. Sekarang gurune mesem, kumpul dengan anak-anaknya, itu visual bisa ditangkap, oh di sekolah itu gembira. Kemudian ada kok teman-teman yang kreatif, misalnya kegiatan di Perintaler dengan nanam atau apa, ternyata ada sapaan. Kemudian dikasih caption, inilah keutamaan yang ingin kami tumbuhkan, yaitu menyapa di tengah kerja. Misalnya kan gitu ya. Itu sudah menjadi dokumen yang luar biasa.
Ini yang apa? Ya memang bisa nanti suatu hari dirangkai, bisa jadi video yang lebih latihan teater, kon tampil tuh jadi film pendek gitu ya. Nari ditampilkan tidak harus baik, tetapi itu bisa menjadi tampilan tari. Ini kan apa? Menurut saya kenapa tadi menjadi ruang apresiasi? Teman-teman itu sudah banyak sebenarnya yang bisa diposting, yang bisa didokumentasikan. Hanya kesadaran mendokumentasikan itu perlu kita sertai dengan praktek. Itu saja, Ben. Udah khotbah aku rong minggu ini. Ya, baik. Terima kasih, Romo Edi. Telah menguatkan ya. Dan ternyata ada kebutuhan tambahan ya. Kenapa kok memang media sosial itu dibutuhkan oleh sekolah-sekolah ya. Khususnya untuk tadi ya Romo sebagai ajang sebagai track record sekolah. Kebutuhannya untuk akreditasi tadi ya. Media sosialnya apa, aktivitasnya apa itu kan secara langsung bisa dilihat di sana gitu. Nah, ini semoga dengan adanya ya alih-alih pengen untuk akreditasi gitu ya, mari kita mulai aktif bermedia sosial gitu, karena itu pun nanti juga punya dampak untuk sekolah juga gitu. Terima kasih Romo. Untuk tanggapan dari sekolah lain, saya tutup ya, karena kebetulan ini juga sudah terlalu asyik ya kita ngobrolnya. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, mungkin saya bisa minta tolong untuk Kak Panti dan Romo Edi untuk menyampaikan seperti apa ya, penyemangatnya atau closing statement-nya masing-masing di acara kita pada pagi hari ini. Monggo Kak Panti dulu, saya persilahkan. Oke, sebelum saya memberikan closing statement, saya juga ingin menyampaikan seperti yang tadi Romo sampaikan bahwa UPP Komunikasi sangat terbuka untuk Bapak Ibu Guru yang ingin belajar bersama bagaimana mengelola konten, bagaimana bermedia, dan lain sebagainya. Kami juga sering bekerja sama dengan kegiatan-kegiatan di dunia pendidikan. Juga terakhir kalau tidak salah kami melakukan pelatihan bersama Bimas Katolik. Statement closing Bapak Ibu Guru, memang mengelola media sosial itu apa ya, tricky, saya bisa bilang tricky, banyak hal-hal yang perlu diperhatikan, banyak hal-hal yang mungkin memakan waktu seperti itu. Namun memang inilah dunia sudah beralih seperti ini, kita mau tidak mau dipaksa untuk menekuninya, terjun langsung, dan semangat untuk membuat konten, jangan patah semangat, step by step, pelan-pelan, asal konsisten. Jika tidak bisa dalam 1 minggu 5 kali, coba 1 minggu 1 kali, mungkin terlalu berat, 2 minggu 1 kali, atau 1 bulan 1 kali, nggak apa-apa. It's okay. Kita mulai latih, kita mulai bikin, dan seperti yang tadi kata Romo bahwa itu adalah media apresiasi. Mari kita saling memberikan apresiasi, kita tampilkan yang terbaik diri kita di media sosial. Begitu dari saya. Baik, terima kasih Kak Panti. Selanjutnya untuk Romo Edi, monggo menyampaikan semangat dan closing statement-nya. Saya semangatnya tadi gitu ya, berkreasi itu tidak terbatas dari alat. Alat, saya justru alat yang biasa itu menghasilkan yang luar biasa, kita akan lebih puas. Gitu. Supaya bisa semakin berkreasi, mari kita berkolaborasi. Itu sudah ada undangan dari UPT tadi ya, UPPK tadi, yang unit pengembangan komunikasi di Keuskupan. Silahkan dilibatkan, jaluk gratis barang. Terus kemudian teman-teman Happy Seed juga bisa menjadi teman yang untuk belajar bareng.
Menurut saya selain itu media sosial sekolah itu bukan miliknya atau tanggung jawab semata guru kok. Anak bisa membuat, orang tua juga bisa. Nah, ketika ada wadah yang kemudian menggerakkan anak, orang tua, guru, ini yang kemudian terlibat. Tadi kalau Happy Seat itu diberi waktu misalnya 1 semester, ya sudah kita membuat dolanan program itu 1 semester yang melibatkan orang tua, anak, guru. Nanti berarti ada 1-2 produksi gitu aja. Itu menurut saya akan lebih, kalau ini beban bisa kita berbagi sama. Kita lihat berkat. Itu yang kemudian saya tadi mengingatkan, karena itu nanti menjadi tuntutan. Tuntutan dinas sekarang di sekolah-sekolah itu memang ada dokumentasi, istilahnya itu. Nyumbang saja kudukan moto. Yesus mengatakan kalau tangan kananmu memberi, jangan tangan kirimu tahu. Tapi sekarang tuh enggak, ternyata memberi pun didokumentasikan. Apalagi nanti kalau belajar itu ada dokumentasinya, itu akan luar biasa. Teman-teman bisa berbagi ke orang lain dengan melalui media kreasi kita. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Romo. Kita beri aplaus yang meriah di tempat kita masing-masing. Ternyata diskusinya sangat menarik ya pada pagi hari ini. Semoga saya tidak ingin menyimpulkan apa-apa ya, karena tadi masing-masing sudah dibuatkan closing statement-nya. Jadi Bapak Ibu, itu tadi semangat yang disampaikan oleh ada Kak Panti, ada juga Romo Edi, dan juga beberapa guru yang saya yakin pun masih ada banyak cerita-cerita dari guru juga, dari guru yang lain. Gitu. Nah, sebelum menutup acara kita pada pagi hari ini, kalau tadi Romo menyebut Happy Seat, komunitas Happy Seat sebagai teman belajar, nah berkaitan dengan belajar ya, kegiatan ini menyusun untuk berseris, adanya program ini ada seri 1, 2, 3, dan 4. Nah, seri yang pertama yang kita laksanakan pada pagi hari ini itu merupakan seri untuk dasar kita, pemahaman kita mengenai media sosial itu apa. Nah, kemudian di selanjutnya, karena ini adalah sebuah workshop ya, jadi kita work dan shop ya, tapi masih kita akan beraktivitas. Nah, kita akan mengadakan seri selanjutnya. Jadi yang kedua itu nanti akan ada pelatihan teknik fotografi dengan menggunakan kamera handphone. Nanti akan hadir bersama dengan kita di tanggal 19 Maret 2022 di hari Sabtu juga di jam yang sama. Itu dengan Ibu Eko Suprapti, beliau sekarang mengajar di P43 Seni dan Budaya Yogyakarta, dan beliau juga aktif menjadi narasumber di berbagai pelatihan juga, dan menjadi tim di Kemendikbud juga, dan kebetulan juga beliau mengenyam pendidikan di luar negeri, di Inggris juga, dan mau berbagi pengalamannya bersama kita. Jadi mari kita pergunakan kesempatan belajar ini bersama-sama. Kemudian di pertemuan ketiga dan keempat, nanti di pertemuan ketiga akan ada workshop untuk penggunaan Canva. Dan juga di yang keempat nanti ada penulisan narasi dan caption ya, persis seperti apa yang disampaikan dengan Kak Panti tadi, bahwa tulisan itu penting, visual itu juga penting, hashtag itu juga penting. Nah, mari kita sama-sama belajar workshop bersama teman belajar, bersama kami di komunitas Happy Seat. Jadi jangan khawatir, nanti kami akan sampaikan untuk link pendaftaran di kegiatan-kegiatan kami selanjutnya ke sekolah Bapak Ibu sekalian. Dan apabila ada rekan guru dari sekolah lain yang belum bisa hadir tetapi tertarik untuk belajar, kami juga membuka diri untuk menjadi teman belajar bagi rekan-rekan guru yang lain. Begitu dari saya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman Happy Seat yang lain? Nggak ada, tuh kan, harusnya aku tadi tuh briefing ya, nggak ada gitu ya. Baik, untuk mengakhiri acara kita pada pagi ini, saya minta Kak Ellen untuk menutup dengan doa penutup. Dipersilahkan. Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian, marilah kita menutup
rangkaian acara ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kehadirat-Mu, ya Bapa, Putra dan Roh Kudus, karena kebaikan, kasih dan kesetiaan yang telah menjaga dan melindungi kami, sehingga segala pekerjaan kami dapat selesai dengan baik. Terima kasih atas segala rahmat dan anugerah-Mu kepada kami semua, sehingga kami dapat melaksanakan acara ini dengan baik. Semoga apa yang kami temui hari ini dapat menghantar kami dalam kebijaksanaan Roh Kudus agar menjadi lebih baik di hari esok. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Kak Ellen. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu di acara selanjutnya ya. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu guru.